Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu dengan Ibu siapa ini ya? Ibu Mudawimah. Mudawimah. Usianya sekarang udah berapa, Bu? Ya berarti 71. 71. Hari Iya. 55 sih, akhir 55. Iya. Berarti kan Ibu mengalami masa-masa Orde Lama dan Orde Baru. Iya. Masa saya pengen menanyakan pengalaman Ibu di masa Orde Lama. Masih ingat enggak siapa guru agama atau kiai yang paling Ibu kagumi pada waktu itu? Ya, saya kan sekolahnya di SD Islam ya. SD Islam. Oh iya. Iya, sekolahnya di SD Islam ya. Sekolah Iya. dasar Islam gitu. Uh-uh. Ya paling saya kagumi yaitu Pak Khairon namanya. Pak Khairon. Pak Khairon itu guru apa ya? Guru agama atau guru umum gitu? Guru umum. Iya, baik. Terus pada zaman Orde Lama, zaman awal-awal merdeka tuh, Bu. Dulu pas zaman setelah merdeka itu gimana sih suasana belajar agamanya seperti apa gitu? Ya kalau saya kan di SDI ya, jadi Iya. belajar agama tuh lancar-lancar saja gitu, karena gurunya kan pegang mata pelajaran makanya. Kondusif gitu ya, Bu. Iya. Terus pada waktu itu susah tidak cari buku atau gedung sekolahnya itu layak atau tidak gitu, Bu, pada waktu Orde Lama itu? Kalau gedung sekolah sih karena yayasan ya punya orang kaya gitu, layak pakai sekali. Yayasan gitu. Jadi ya, Bu. Iya, Udah ada yayasan. Yayasan. Nah masalah buku-buku ya kita mencatat gitu, biasa mencatat. Iya, belajar seperti biasa gitu ya, Bu. Iya. Terus ini, Bu, pada zaman dulu itu murid-murid itu sangat takut, hormat gitu sama guru atau guru agama atau kiai ya, Bu, seperti itu. Ya begitu, patuh, taat, ya sangat hormat, karena zaman dulu tuh tidak ada istilah anak yang membangkang atau gimana ya. Jadi sekolah itu ya manut pada guru. Manut gitu ya. Manut, iya. Terus belajar agama itu waktu dulu gitu masih Orde Lama tujuannya itu buat cari kerja atau sekadar misalnya mencari ilmu gitu biar pinter, ibadah gitu. Mencari ilmu waktu itu karena saya masih kelas 3 SD, belum istilah pikiran mau kerja atau mau gimana, ya mencari ilmu, pengen pinter gitu. Iya, pengen pinter gitu ya, Bu. Iya, memasuki zaman pembangunan tuh Orde Baru. Pada zaman Pak Harto tuh ada perubahan nggak yang paling terasa tuh, misalnya di sekolah misalnya pakai seragam atau gedungnya itu udah lebih bagus gitu, Bu? Kalau pakai seragam sih waktu itu enggak ya, cuma waktu sekolah belum pakai seragam gitu ya, Bu? Belum pakai seragam ya, belum pakai seragam juga patuh lah, taat ya pada peraturan sekolah. Waktu itu kan gejolak PKI ya, sekolah itu sampai 1,5 tahun. 1,5 tahun? Iya, pada saya kelas 4 itu kan 1,5 tahun sekolah itu. Nah sekarang kan pada zaman Pak Soeharto tuh udah banyak tuh madrasah kayak gitu ya, Bu. Udah mulai disuruh belajar pelajaran umum seperti matematika atau IPA kayak gitu ya, Bu, pada masa zaman Soeharto tuh. Pemerintahan dulu itu banyak sekolah agama atau malah sering cuman mengawasi kegiatannya saja itu? Ya paling mengawasi gitu ya. Yang banyak terjun ke sekolah tuh dari pihak yayasan. Terjun ke sekolah jadi dari yayasannya gitu ya? Yayasannya sendiri. Ya kadang kepala yayasan ikut ngajar gitu, terjun mantau anak-anak.
Terus ijazah sekolah agama itu sudah mulai bisa dipakai buat cari kerja atau daftar sekolah umum belum pada waktu itu, Bu? Pada zaman Soeharto? Sudah. Sudah. Iya. Iya. Ya, sekarang pengen dapat nasihat nih dari Ibu. Menurut Ibu, apa hal yang paling bagus dari didikan orang zaman dulu buat anak-anak sekarang yang pada zaman sekarang lah kayak gitu? Ya, terutama orang tua ya. Iya. Orang tua harus mantau pada anaknya. Iya. Terus waktu itu ya anak-anak itu patuh banget meskipun istilahnya dibawa orang tua kerja apa itu waktunya umpamanya waktunya kan saya sekolahnya pagi sore gitu. Iya. Istilahnya sorenya Pagi, sekolah sore. agama gitu. Iya, Sekolah pagi, khusus sore pelajaran agama ya. Nah, kalau pagi kan ada umumnya, umum Iya. dengan agama namanya SD. Iya. Tapi ya SD kan SD Islam jadi Mm-mm. pelajaran agama dengan pelajaran umum itu sama gitu jumlahnya gitu. Iya. Kayak sekarang di MTS atau gimana kalau dia kayak di MI Iya. gitu sama itu matematika ya IPA ya bahasa Indonesia ya fikih ya Iya, tauhid sudah ada gitu ya iya pelajaran sudah seperti iya itu. sudah ada iya. Terus ini Bu, hal yang paling susah tuh paling berat dirasakan pada zaman dulu sekolah tuh apa? Maksudnya apa jauh atau belum ada Ya. kendaraan atau gimana gitu? Ya termasuk jauh gitu jadi susah lah tapi ya begitu segitunya susahnya tapi kita Jauh kan ya, Bu? tahu waktu Iya. supaya tidak terlambat atau ada kesiangan. Sepeda nggak punya, sepatu juga nggak pakai sepatu, iya gitu pakainya ya. sandal juga nggak punya kadang-kadang ya. Iya. Iya jadi sekolahnya jauh. Waktu itu ya ada berapa kilo ya? 2 kilo lah. Ya termasuk kan jauh ya 2 kilo, ya. 3 kilo ya. Iya. Sekarang begini Bu perbandingannya. Anak-anak sekarang itu kan belajarnya udah mulai pakai HP, Iya. internet. Menurut Ibu lebih bagus mana sih cara belajar zaman dulu sama sekarang gitu, Bu? Ya kalau belajar sih mungkin bagus sekarang ya Iya. karena sudah modern, sudah net tapi ya jadi karena dulu terbatas ya. Terbatas. Iya dulu kan terbatas masalah buku-buku apalagi internet gitu ya. Iya. Apalagi ya zaman internet sekarang ya lebih bagus sekarang. Lebih bagus sekarang. Iya. Tapi kalau buat penerapan karakter tuh misalkan buat unggah-ungguh atau sopan santunnya kayak gitu Bu, lebih terkesan di zaman dulu atau sekarang gitu Bu? Betul, lebih terkesan zaman dahulu. Zaman dahulu ya Bu. Iya maksudnya pembentukan karakternya iya, itu ya Bu ya. Iya, jadi istilahnya guru-guru mengajar sambil membentuk karakter anak-anak. Ya sambil berguru, sambil ya mendidik akhlak yang akhlak karimah. Ya itu saja Bu wawancara mengenai pendidikan agama di Orde Lama dan Orde Baru. Iya. Terima kasih atas sudah berbagi pengalamannya Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Maaf Bapak mengganggu. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Darsono. Bapak umurnya sekarang berapa? Ya umurnya udah 65. Iya Bapak, terima kasih. Mau minta waktunya Pak terkait dengan pendidikan agama pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pengalaman Bapak ya.
Sekarang saya mau menanyakan ini. Bapak waktu itu waktu kecil sekolahnya di mana, Pak? Di SD Astana Langgar. Astana Tadi Langgar. lahir tahun 60. umurnya 65 ya, Pak? Ya. Iya baik, Pak. Masih ingat tidak siapa guru agama yang Bapak kagumi waktu itu, pada zaman itu? Kayaknya kalau nggak salah Pak Kanapi. Bapak Hanapi itu seorang kiai atau ustadz biasa atau guru agama di Guru sekolah? agama. Iya baik, Bapak. Terus memasuki zaman awal kemerdekaan. Nah, pas zaman setelah merdeka Orde Lama, bagaimana sih suasana belajar agama seperti apa maksudnya? Ya kepengen pada bisa semuanya kalau itu belajar agama itu biar bisa semuanya lah. Orang Islam harusnya begitu. Iya. Susah tidak cari buku atau gedung sekolah yang layak waktu itu? Ya cari gedungnya udah ada gedung di sekolahan itu, udah ada gedungnya. Ya waktu itu masih jauh. Pada waktu itu murid-murid sangat takut dan hormat sekali sama guru agama atau kiai atau bagaimana? Kalau itu yang ada yang takut ya kemungkinan ada yang enggak. Orang itu yang memberani ya mungkin ya enggak takut. Kalau orang pengen bisa ya memberani. Pada waktu dulu orang belajar agama itu tujuan buat cari kerja atau memang murni pengen supaya pinter buat ibadah saja, Pak? Kalau itu upamanya kita orang belajar ada guru agama ya kita dihajar itu ya harus ngikuti. Begitulah kepengen bisa gitu. Iya. Sekarang memasuki Orde Baru ya, Pak, zaman pembangunan. Pada masa zaman Pak Harto, itu apa perubahan yang paling terasa tuh di sekolah? Misalkan setelah zamannya Pak Harto nih, sudah ada seragam atau gedung yang lebih bagus. Kalau waktu itu kita sih memang ya udah seragam-seragam juga ada, orang kita masuk sekolah udah ada seragamnya, cuman ya kebanyakan nggak begitu seragam, anak-anak masih pada Pakaian bebas gitu. pakaian bebas kebanyakan. Terus pas madrasah itu mulai banyak disuruh belajar pelajaran umum, misalkan sudah masuk tuh ilmu umum, matematika, bahasa Indonesia itu udah ada berarti pada Sudah ada. Pemerintah dulu banyak bantu sekolah agama nggak, apa malah sering mengawasi kegiatan di sana atau bagaimana, Pak? Sudah ada pembantuan itu, dibagiin susu, udah. Ijazah sekolah agama sudah mulai bisa dipakai misalkan buat cari kerja atau daftar sekolah umum. Pada waktu itu udah bisa belum, Pak? Nah, itu kalau upama sekolahan itu ya udah begitu, udah Bisa dipakai udah dipakai, udah ganti-gantian itu bikin apa? Sekolahan madrasah. ya. Ya, sekarang terakhir ini, Pak. Menurut Bapak, apa hal yang paling bagus dari didikan orang zaman dulu yang pada anak-anak sekarang yang sudah tidak punya? Kalau orang itu kalau upamanya yang mendidik begitu ya orang tergantung itu anak-anaknya. Orang tua sih harus mendidik yang bagus.
anaknya itu yang belakang atau enggak. Ya, hal apa sih yang paling menyusahkan atau paling berat dirasakan pada sekolah zaman dulu? Ya anak-anak mau minta ini sama orang tua, mau minta buku. Karena minta buku ya orang tuanya nggak ada, jadi ya susah juga. Terus masih misalkan menggunakan sepatu atau masih sandal atau bagaimana itu, Pak? Ya kebanyakan masih bawanya sandal. Nah, iya sekarang kan sudah musinya belajarnya itu lewat HP atau daring internet gitu kan Pak sekarang. Enggak. Menurut Bapak lebih bagus mana? Cara belajar zaman Bapak dulu atau sekarang? Ya kalau umpamanya bagus-bagus itu hari dulu sih nggak ada HP segala apa ya, kemungkinan ya bagusan sekarang. Kenapa Pak menurut Bapak sekarang itu lebih bagus? Karena udah zamannya zaman canggih sekarang, jadi udah makanya pakai mesin semuanya. Iya baik Bapak, terima kasih atas waktunya eh, tentang pengalaman Bapak mengenai Orde Lama dan Orde Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bu. Ibu minta waktunya sebentar mau mewawancari Ibu mengenai pendidikan agama pada waktu Orde Lama dan Orde Baru. Bisa saya bertanya? Boleh. Nama Ibu siapa ya? Ibu Samina. Ibu Samina, umurnya berapa Bu? 77. 77. Ibu pada waktu itu sekolahnya di mana Bu? Pada waktu Orde Lama ya? Pak Soekarno. Di SD Tugu Jarak. SD. Udah di SD ya Bu? Iya. Bisa cerita nggak Bu? Masih ingat nggak siapa guru agama atau kiai yang paling Ibu kagumi pada waktu itu? Kalau sekolah agama gurunya Ibu Bapak Jarkasih. Ini di sekolah SD ya Bu, guru Iya, agama. guru agama. Terus Ibu kan pada waktu itu sudah mengalami tuh awal-awal kemerdekaan. Pas zaman setelah merdeka tuh Bu, Orde Lama, suasana belajar agamanya tuh seperti apa sih Bu? Ya biasa aja, bahasa agamanya di BTS. Biasa aja. Iya, di BTS. Susah nggak Bu untuk cari buku atau gedung sekolahnya yang layak tuh waktu itu buat mencari ilmu agama itu susah nggak? Ya susah lah, cuman nggak pindah-pindah di situ aja. Pokoknya di SD, madrasah di depannya. Madrasah itu kalau sore ya Bu? Kalau Duhur, pagi? habis duhur, Iya. pagi SD. Pagi SD, sorenya itu madrasah gitu ya Bu. Ini gedung sekolah madrasah agamanya tuh maksudnya layak nggak? Maksudnya gedungnya itu apa asal masih di rumah apa di sekolah itu sekolah? Kalau madrasah ya udah di kelas, udah di gedung, tapi ya nggak layak gitu. SD ya biasa-biasa, SD-nya masih kayak ininya pagar kawat atasnya, depannya, makanya masih pagar kawat, cuma tembok sepotong gitu, ya nggak layak ya namanya ya. Iya, kalau benar nggak sih Bu kalau dulu itu muridnya itu sangat takut, hormat sekali sama guru agama atau kiainya? Ya pada takut lah, ya namanya benar-benar pengen pintar. Takut karena pengen pintar.
Dulu orang belajar agama itu kan tujuannya misalkan buat cari kerja atau memang murni supaya pengen ibadah, mencari ilmu gitu. pengen nyari ilmu. Mencari ilmu ya. Kalau orang dulu tujuannya pengen mencari ilmu kebanyakan. Iya. Terus memasuki ini Bu, Orde Baru, zaman pembangunan itu zamannya Pak Harto. Perubahan apa sih yang paling terasa ketika di sekolah itu, misalnya seragam, memakai seragam atau gedungnya yang lebih bagus? Nah udah Pak Harto udah pakai seragam yang merah putih. Sudah pakai seragam ya Bu ya? Putih, Memakai ya. seragam. Pak Harto. Kalau gedungnya bagaimana Bu? Ya masih di situ-situ juga sekolahan itu. Masih di situ Iya. sekolahannya. Nggak pindah. Iya kan, kalau pas masih itu belum layak tuh Bu gedungnya. Sekarang belum tuh layak. belum layak ya pas dulu. Kalau sekarang pas zamannya Pak Harto udah layak belum gedungnya? Maksudnya Ya kayak masih tetap ya gitu. masih belum ada perubahan. Belum ada. Terus pas itu kan masih kaget nggak? Tidak, maksudnya sekolah madrasah itu mulai banyak ada pelajaran masuk tuh, pelajaran umum kayak matematika, IPA. Terus Ibu kaget nggak ada pelajaran-pelajaran umum seperti itu? Ya kaget, makanya jalan nggak suka dipelajari. Kaget ya, nggak bisa pokoknya lah. Terutama matematika ya Bu, Matematika, iya. karena Kaget. Takut. susah gitu. Susah ya. Jam dulu kan matematika makanya ada yang progapit, ada yang ini. Kayaknya ya gimbae paling bisanya 1, 2, 3 doang. Iya, pemerintah dulu itu kan banyak bantu nggak sekolah agama, atau malah sering cuman mengawasi kegiatannya saja? Banyakan yang ngawasi doang. Ngawasi Kalau aja iya, ya ngawasi pemerintah. doang. Makanya anak-anaknya juga pada keder gitu, pada takut. Iya. Terus ijazah tuh, sekolahnya dulu itu kan masih sekolah agama tuh Bu. Ijazahnya itu bisa dipergunakan buat kerja atau daftar sekolah nggak? Bisa. Bisa. Jam dulu udah sama kayak sekarang. Bisa, misalkan dilanjut ke Kemana? selanjutnya gitu, bisa Iya. buat mencari kerja juga Kalau bisa gitu. Kalau yang punya kerja ya pengen mondok lagi pas saat bisa Iya. gitu. Dulu itu mencari ilmu agama susah nggak sih Bu? Ya susah lah, sampai nyari pengen bisa ngaji gitu ya. Iya. Di tempat mana yang enak gitu. Tempatnya itu masih maksudnya Di rumah. masih di rumah-rumah Di gitu ya Bu? perumahan, iya di perumahan. Iya, sekarang gini Bu, hal apa sih yang bagus dari didikan orang zaman dulu tuh buat anak-anak zaman sekarang? Ya kebanyakannya agama. Kalau zaman dulu itu lebih tekankan Jangan pelajaran agama. Kebanyakan kalau zaman dulu. Iya, berarti pembentukan karakter ya. Iya. Ya iya deh. Terus hal apa yang paling susah atau paling berat tuh dirasakan saat sekolah zaman dulu? Bilang matematika yang paling susah. Matematika. Iya. Jaraknya sekolahannya tapi dekat ya Bu? Ya dekat dengannya sekolah rumah Ibu. Jadi masalah jarak ke sekolah sih enggak masalah. Nah, Itu berarti kosan. masalahnya di pelajaran umum, masuk di pendidikan agama. Iya. Sekarang nih, pada zaman sekarang nih, sekarang kan udah belajarnya itu udah melalui HP tuh, kayak kemarin pas waktu corona gitu kan, COVID, udah banyak melalui HP, internet. Menurut Ibu, lebih bagus mana sih belajar zaman dahulu apa sekarang? Ya bagusnya zaman dahulu lah. Dahulu mah nggak ada HP, jadi atuk ngotak sendiri. Dahulu. Ya kan? Iya. Jadi berpikir kritis ya. Iya. Pokoknya nggak bisa naik tuh ya mikir sendiri gitu. Iya, sementara kan sekarang sudah mengikuti zaman tuh Bu, pakai HP gitu. Terus gimana menurut Ibu mengenai pembelajaran sekarang?
Sekarang ya kebanyakan pada pakai HP ya. Iya. Iya, karena waktunya zamannya Zaman sudah akhir. teknologinya udah ini ya Tinggi. Bu, udah modern. Jadi Iya. sudah melalui HP. HP. Iya. Iya, Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya. Wawancara mengenai pengalaman pendidikan Ibu di waktu atau di masa Orde Lama dan Orde Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.